Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dan yang paling lagi, kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Oleh karena itu, maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, marilah kita bersyukur kepada para perantara agama yang mana telah mementerai agama yang hak ini kepada kita semua, mulai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diteruskan kepada para sahabat, lalu kepada para tabiin, tabi'it, tabi'ahum, alim ulama, lalu kepada Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, lalu kepada para mubalegot, pengurus, orang tua, lalu sampai kepada kita semua. Coba bayangin, dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa ribu tahun berlalu, tetapi kita masih bisa mendapatkan hidayah yang murni. Itu semua berkat izin Allah dan melalui para perantara agama kita semua. Maka dari itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan juga kepada para teman-teman semua dan para juri yang saya hormati atas waktunya untuk memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi nasihat bercerita pada hari ini. Maka saya syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang alim fakih, karimah dan mandiri, serta bisa meninggikan derajat orang tua kita nanti di surga. Amin. Tetap diniati karena Allah, sebagaimana dalilnya wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. Semata-mata kita mengharapkan surganya Allah dan agar terhindar dari siksa neraka Allah. Langsung saja hari ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan mengamal. Seperti yang kita tahu bahwa orang iman itu wajib namanya mencari ilmu. Dalam hadis Bukhari dijelaskan yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Bahkan kalimat faridoh itu artinya di atas wajib, sehingga artinya mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi setiap orang Islam. Tapi ada satu hal lagi yang paling penting, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kenapa sih kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari? Bagaimana praktek mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Nah, biar saya jelaskan ya. Mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari juga wajib. Prakteknya bisa kita amalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kesehariannya, dalam hidup kita. Dan juga prakteknya kita menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari, lalu disampaikan kepada orang lain atau menjadi penyampai. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, kita bisa menyampaikan kembali apa yang sudah kita dapatkan kepada keluarga, saudara, ataupun teman kita, atau yang disebut juga dengan amar ma'ruf. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahukan kepada umatnya bahwa orang yang berilmu dapat mengamalkan adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi orang yang nantinya akan diselamatkan dari api neraka. Jadi menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting untuk umat Islam, karena ilmu merupakan cahaya sekaligus petunjuk serta pedoman hidup untuk orang yang beriman di hidup dunia dan untuk bekal di akhirat. Sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Tapi mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari
Dan itu juga tidak kalah penting. Dalam hadis dijelaskan, al ulama warisatul anbiya, yang artinya ulama adalah pewarisnya para nabi. Berarti ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita termasuk pewarisnya para nabi. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa nabi dulu tidak mewariskan uang dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi kita telah memiliki sebuah ilmu dan mampu mengamalkannya serta menyampaikannya. Ilmu yang sudah kita dapatkan, maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran, Allah juga akan menjanjikan pahala yang akan mengalir sampai hari kiamat untuk umatnya yang sentiasa mencari dan mengamalkan ilmunya. Seperti yang berbunyi dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahallazina amanu minkum wallazi utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuannya diberi pengetahuan beberapa derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang hamba meninggal dunia, maka pahalanya terputus kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga dari hadis tersebut di atas, hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain agar pahala kita terus mengalir di sisi Allah sampai hari kiamat meskipun kita telah meninggal dunia. Prakteknya yaitu dengan menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita. Lalu hal yang tak kalah penting adalah membela. Apa sih itu membela? Membela adalah bukti ketaatan kita terhadap Allah agar kita mau bersungguh-sungguh dalam mengorbankan harta dan jiwa kita dalam fisabilillah. Enaknya jadi orang iman itu, apa yang dikerjakan orang iman itu akan menjadi pahala. Contohnya, ketika kita tidak punya harta, ada banyak hal yang dapat kita kerjakan dengan tubuh kita. Misalnya melakukan kegiatan amal sholih, mengerjakan sholat atau ibadah sunnah, memberi makan hewan maupun menyiram tanaman, menyingkirkan duri di jalan, bahkan tersenyum kepada sesama manusia pun menjadi pahala sedekah di sisi Allah. Tapi jika kita di qadar punya harta yang bisa menyisihkan sedikit atau banyak dari harta kita untuk pembelaan Quran, hadis jamaah, menilai betapa dahsyatnya pahala orang yang menginfakkan serta mensedekahkan hartanya. Jadi ada 5 keutamaan untuk orang yang mampu bersedekah sebagai yang mana sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 dijelaskan, sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi intinya semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak pula pahala dan kebaikan di dunia yang akan kita dapatkan. Karena hakikinya rezeki dari Allah itu bukan hanya sekadar uang, melainkan bisa berupa kesehatan, kebaikan dari orang sekitar kita, serta kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah juga termasuk rezeki dari Allah. Yang harus kita garis bawahi adalah dengan bersedekah di dalam membuat rezeki kita berkurang atau membuat kita jatuh miskin. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 juga dijelaskan, perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumpahkan 7 tangkainya. Pada tiap tangkai ada 102 biji. Allah melipat gandakannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.
Mungkin sekarang lagi viral ya orang-orang yang investasi saham ataupun emas. Tapi ada satu investasi yang paling penting, yaitu infak sedekah fisabilillah, yang mana harta yang sudah kita keluarkan akan berkembang di sisi Allah. Luar biasa bukan? Selain itu, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah su'ul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan yang tidak beriman. Salah satu keutamaan dari bersedekah ialah mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia ini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah itu akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Sehingga dengan sedekah seseorang dijauhkan dari kematiannya yang buruk. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kafiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Selain itu, dalam hadis Tirmizi dijelaskan bahwa sedekah bisa sebagai penghapus dosa, sebagaimana air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapus dengan pahala kebaikan yang berlimpah. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak ketika kita diajak untuk infak sedekah fisabilillah. Sebagaimana kita tahu betapa besar pahala yang akan kita terima. Kita juga tidak pernah tahu bukan berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah sedekah bisa menjadi salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu menghadapkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah juga dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita. Maka dengan sedekah kita juga bisa terhindar dari siksa api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jauhkan diri dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Karena di sisi Allah kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan di dunia maka akan dilipat gandakan kelak di akhirat. Lalu manfaat orang yang ahli sedekah adalah mendapatkan naungannya di hari kiamat. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran pada hari kiamat. Nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebut juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa sangat panas. Padahal jarak jauh aja kita sudah kegerahan, apalagi cuma sejengkal, mungkin tubuh kita bisa sampai meleleh. Serem kan? Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah SAW telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Nantinya saat di padang mahsyar setiap manusia akan menunggu gilirannya untuk diadili dan ditimbang amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW bahwasannya yang menjadikan naungan umat manusia dari hari kiamat nantinya adalah amalan sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Sehingga itulah keutamaan orang yang mau menginfakkan hartanya untuk fisabilillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini ya. Amin. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah saya sampaikan. Sekian, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.